biar nggak apa kali apanya itu, ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, acara ini diberi nama halaqah. Halaqah itu dari bahasa Arabnya lingkaran kecil. Lingkaran kecil, kalau kita dalam Islam ada pengajian meningkat, itu namanya halaqah. Dan kita memang meniatkan acara ini bukan acara yang besar, bukan tempat yang besar, tempatnya kecil-kecil saja. Kita berharap dari yang kecil ini akan muncul ide-ide besar, khususnya yang menyangkut berupa tikus. Terima kasih atas kehadiran yang mereka bicarakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bukan kotak sembarang kotak, tapi kotak berisi salah. Bukan botak sembarang botak, tapi botak banyak yang suka. Sikit-sikit aja dulu. Lelah kembarang menetak, batang-batang merentas putus akar-akar. Merajut bulat bintang dan mentari, terpasung di lembah-lembah mahkota gunung. Siwak bayang. Latih lajang, mengkeret batang-batang. Letak urat-urat jahit bulan bintang khas matahari. Dibayangkan kelbung-kelbung mahkota deleng awit si benih. Salap aku guru. Menam lanai nandai tuan si mama. Berikut, terima kasih. Berikut pemberian tanda mata kepada Bapak Suleman Sambas atau Ayah Suleman Sambas dari Klinik Pantun Nusantara yang diberikan oleh Profesor Umar Zain diwakili oleh Mas Sugeng Satya Dharma. Apresiasi yang dalam kepada Ayah Suleman Sambas dan Profesor Umar Zain Klinik Pantun Nusantara. Terima kasih. Baik, hadirin. Kecuali ucapan terima kasih pada semua pihak telah simpati kepada saya. Seterusnya Nanti dari penjelasan para narasumber ini akan kita dapatkan kenapa kita mengadu. Atau mungkin ada pertanyaan, kenapa hanya guru patimpu saja tidak dibuat sembiring kelawinya? Mungkin nanti jadi pertanyaan, tapi semua ulasan ini jangan takut, pasti akan terjawab. Karena setelah selesai pemaparan dari narasumber kita yang luar biasa, kita akan buka sesi tanya jawab. Artinya tanya jawab di sini bukan untuk mencari siapa yang benar atau membuka kebenaran, tapi lebih kepada sebuah silaturahmi yang semakin kuat. Nah, langsung saja, tak perlu berlama-lama, karena waktu kita juga dikejar oleh waktu semua dengan kesibukan. Jadi masing-masing narasumber saya izin hanya memberikan waktu kurang lebih 10-15 menit agar nanti kita masih punya sesi untuk tanya jawab kepada para tamu undangan. Nah, untuk yang pertama kali berbicara kita akan meminta nih Bapak Profesor kita Umar Zain. Mungkin ada yang belum tahu, Bapak ini seorang dokter yang membuka klinik pantun di Jalan Panglima Denai ya Pak. Ya, jadi kalau ke klinik kita biasa datang hanya berobat, minta resep, habis itu pulang. Kalau ini dikasih pantun kita pulang. Jadi makin begitu berobat, belum pun dikasih obat, udah sembuh karena pantun. Pantunnya. Inilah Pak Kamal ini nih, terpancing aku. Nanti nggak apa-apa lah Pak, aku bikin juga lah. Ini pisau bukan sembarang pisau, ini pisau membelah bambu. Ini karo bukan sembarang karo Pak, karo langkat, karo Melayu. Jadi langsung saja kita rasa untuk memberikan corong tadi Pak Kamal corong juga. Kalau bahasa karo corong memang ini Pak. Iya, corong juga. Jadi jangan kaget kalau ke restoran karo mana corongnya katanya. Oh, corong. Bukan corong minyak. Iya. Nah, ini. Kasihkan corongnya. Itulah. Jadi
Pak Prof. Umar akan membahas tentang siapa sih sebenarnya sosok Pak Ari Dharma, siapa sih sebenarnya sosok Pak Sulaiman Sambas, dan bagaimana sebenarnya mereka. Pada akhir tahun 2021, saya mendapat info dari Mas Ari Dharma bahwasanya ada seorang komikus senior, Ari Dharma, telah menyelesaikan suatu buku komik atau cerita bergambar dan belum dapat diterbitkan karena tidak ada dana. Mendengar nama Ari Dharma, saya teringat masa saya masih di SMP. Saya banyak membaca komik. Saya sering membaca komik di lapangan Merdeka gitu, sewa komik. Maka penulis-penulis komik itu yang saya ingat ada Taguan Harjo, ada Zamruddin, ada Jas, ada Bahjar, kemudian ada Ari Dharma. Dan komiknya yang saya ingat itu Flower, Keluarga Flower, Selendang Delima, dan lain-lain. Kemudian awal tahun 2022 saya berkesempatan dengan Sugeng untuk mengunjungi rumah Pak Ari di Tanjung Merawang. Di sana Pak Ari menunjukkan dia sudah menyelesaikan komik atau cerita bergambar yang sudah siap dicetak, direkat atau dilem di atas kertas. Kemudian rupanya Sulaiman Sambas, seorang sastrawan senior juga, pada tahun 2021 sudah menulis puisi dengan judul Mengadu pada Guru Patimpus. Makanya pemaparan saya ini saya beri judul Halakah Budaya 83 tahun Ari Dharma dan Sulaiman Sambas bukan suatu kebetulan. Kenapa? Karena Ari Dharma dan Sulaiman Sambas itu dua sastrawan yang sudah sepuh, sampai kini masih terus menghasilkan karya sesuai dengan kompetensinya, yaitu Ari Dharma sebagai pemahat, pematung, pelukis, dan juga sastrawan. Beliau asalnya dari Jawa sana, dari Bengkulu, dan beliau sebenarnya bukan orang sastra, bukan orang sosial. Dia tamatan sekolah teknik dan dulu katanya bekerja sebagai mantri ukur pada zaman Belanda. Tapi dia mampu membuat karya-karya yang fenomenal pada masanya. Kemudian di samping itu Ari Dharma juga telah membuat patung Guru Patimpus yang ada di Petisah sampai saat ini. Kemudian karya Sulaiman Sambas ini dengan judul Mengadu pada Guru Patimpus, saya bukan membahas tentang karya puisinya, tetapi nanti kita lihat bagaimana pendapat berbicara lain tentang judul Mengadu pada Guru Patimpus ini. Yang jelas cergam itu sudah berhasil diterbitkan, yang menerbitkan adalah Klinik Pantun Nusantara, dan ini juga sudah beredar ke beberapa pihak. Kemudian mereka berdua, Sulaiman Sambas dan Ari Dharma, secara sepuh, secara fisik memang sudah sepuh, namun masih potensial secara pemikiran. Pak Ari Dharma tangannya, jemarinya belum tremor lagi untuk menulis, dan banyak karya-karya yang dihasilkannya berupa lukisan, ada triplet, kemudian lukisan buah-buahan dan sebagainya yang banyak bertumpuk di rumahnya dan tidak ada yang memanfaatkan itu. Jadi Ari Dharma dan Sulaiman Sambas proses pikirnya masih bagus sehingga bisa menghasilkan karya. Kemudian bulan Januari tahun 2021 ya, kami ke rumah Ari Dharma. Saya lihat itu kami deal untuk menerbitkan buku itu dan beliau setuju. Itulah. Jadi artinya
suatu harapan yang sudah 2 tahun diinginkan oleh Pak Ari Dharma dan bisa kita wujudkan secara bersama-sama. Kemudian di sebelah saya ini Dr. Roy Kaban. Roy Peter Kaban adalah tokoh masyarakat Karo. Orang tua beliau, ayah beliau, almarhum Zaman Kaban adalah guru saya. Jadi kami secara profesi sejawat, dan saya kenal beliau karena beliau membeli buku komik Guru Patimus ini. Kenapa beliau membeli buku Guru Patimus ini? Karena rupanya tanpa direncanakan, tanpa saya tahu atau tanpa pernah kami komunikasi, Dr. Kaban juga berencana mau membuat suatu buku yang berjudul Bunga Rampai, ya, Bunga Rampai Pengembalaan Guru Patimus. Dan dia mengundang beberapa tokoh masyarakat Karo dan melaksanakan peluncuran buku itu di Convention Hall Hotel Danau Toba. Dan saya diundangnya pada waktu itu. Jadi ada suatu kegiatan yang berpusat pada Guru Patimus. Kemudian beliau juga ingin ketemu dengan Pak Ari Dharma, tapi sama dengan Dr. Kaban, kemudian ada Ketua Limpul, Jeki Dia, kami dengan Pak Leja Siregar, kami ketemu dengan Pak Ari Dharma. Kemudian Pak Ari Dharma waktu itu kurang sehat, dan atas pertolongan Dr. Kaban, kami bawalah Pak Ari dirawat di rumah sakit pada transfusi, sehingga mudah-mudahan bisa sehat sampai sekarang, bisa hadir di sini. Kemudian buku ini sudah dibedah di Universitas Islam Sumatera Utara. Di situ ada pusat studi sejarah, kebudayaan, dan kearifan lokal dibedah, dan pada waktu itu yang membedah itu adalah Dr. Ikhwan Azhari, sejarawan UNED, kemudian Dr. Lisna Andriani, seorang pakar bahasa dari WISU. Dan menurut Dr. Ikhwan Azhari, buku komik ini adalah fiksi. Jadi menurut dia katakan fiksi. Jadi di dalam sastra ada yang disebut dengan sastra sejarah. Jadi di dalam sastra sejarah boleh berisi fiksi, boleh berisi fakta. Mungkin ada fakta yang difiksikan, ya. Ada yang fiksi ternyata rupanya fakta. Tentunya yang menilai itu adalah ahli sejarah. Seorang sastrawan dia sudah membuat ini. Jadi kata Pak Iwan, boleh-boleh saja dinyatakan Medan itu berdiri tahun 1590. Boleh aja kita buat satu cerita bahwasanya Soekarno berdialog dengan Jokowi di satu kafe, boleh saja. Itu namanya fiksi. Benarkah ada Soekarno? Benar ada Jokowi, benar. Tapi bisa gak dia bertemu di satu kafe? Itu fiksinya. Terserah imajinasi para sastrawan, kan begitu. Oleh karena itu, terlepas dari kontroversi itu, nanti sampai Arjuna yang mengupas itu. Jadi ini adalah suatu karya fiksi sastra sejarah yang siapa yang berkompeten untuk membuktikan bahwasanya ini benar atau membuktikan bahwasanya ini tidak benar, tapi ada yang lebih benar, silakan saya hanya mengantarkan karya daripada Pak Ari Dharma menjadi terwujud. Kemudian satu lagi, tadi siang saya baru menghadiri acara sosialisasi cagar budaya oleh Dinas Pariwisata yang diadakan di Jalan Sindalang, Cafe Audi, tempat Pak Sarifudin Siba. Jadi saya diberi buku ini, cagar budaya di Sumatera Utara. Jadi salah satu cagar budaya itu adalah makam Guru Patimus. Saya tidak tahu apakah makam Guru Patimus itu sudah ada SK-nya sebagai cagar budaya. Belum ada. Jadi kalau belum ada, menurut pertemuan kami, coba diusulkan oleh orang-orang yang berkompeten supaya makam itu menjadi cagar budaya, di SK-kan oleh Bupati Deli Serdang, dan ini diusulkan sebagai cagar budaya untuk dapat bantuan dari pemerintah untuk pemugaran. Karena Dr. Kaban mengatakan ada rencana dari komunitas Karo untuk
melaksanakan pengusahaan cagar budaya itu, sehingga kalau memang ada bantuan pemerintah tentunya akan cepat terwujud dan ini bisa menjadi suatu ikon juga untuk pemerintah. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.